Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kalian saja. Hari ini hari Sabtu. Aku lagi menunggu anaknya mbahku datang ke sini. Ini mungkin sebentar lagi ya. Tadi aku ceritain mbah bangunnya itu jam 1 siang, guys. Jadi jam 1 siang bangun. Sebenarnya sudah dari pagi, tapi nggak tahu kenapa tuh marah-marah banget. Oh ya, sebelumnya aku doakan buat kalian semuanya sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar. Semoga apa yang kalian harapkan semuanya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Maaf banget ya, aku ini nggak duduk dan mungkin tempatnya agak berbeda. Biasanya kan agak ke bawah, ini ke atas karena aku juga lagi berdiri nih dan nggak duduk. Takut ini jaga-jaga untuk anaknya mbah nanti kesini itu tadi guys. Aku mau cerita sedikit tentang bagaimana sih kalian tuh kalau menghadapi majikan yang misalnya kayak apa ya, nyesek gitu loh, kayak wah nyesek banget, terus kita tuh kayak nggak diterima. Itu bagaimana? Kalau menurut aku sendiri itu sebenarnya pinter-pinter kita juga guys, kita sering cerita ke teman biar temen tuh kayak siapa tahu ada masukan, ada cerita lain juga, tapi temennya ingat juga temen yang baik, temen yang bisa ngertiin kamu. Bahkan nanti kalau kamu ke cerita ke orang yang salah itu kamu akan dibully. Contohnya kayak gitu aja kok kecil, masa gitu aja kamu cengeng, aku aja yang kerjanya gini. Nah itu berarti temen yang menurut aku tuh toksik. Bagaimanapun keadaan kamu mungkin lebih parah dari dia, kalau dia lagi cerita ya boleh dong didengarkan, karena sekali lagi ya, untuk mental dan juga untuk kekuatan orang masing-masing itu berbeda teman-teman. Jadi misalnya kayak kita cerita yang wah aku nggak bisa nih bosku gini-gini lah, habis itu kamu kayak gitu aja, aku lo sudah gimana. Itu karakter kamu sama karakter teman kamu yang lagi cerita itu kan berbeda ya kan. Jadi mungkin kamu lebih kuat atau lebih gimana, kamu nggak boleh dong mengejudge itu mental seseorang. Kita nggak tahu karakter orang itu berbeda-beda guys. Jadi aku taruh lagi di bawah kayak gini mungkin. Nah sambil berdiri ya sekali lagi karena aku nggak ada tempat, takutnya bosku datang. Kembali lagi seperti yang aku alami ini. Tadi aku sebenarnya karena mental juga hari ini. Kenapa kena mental? Karena mbah tuh nyuruh aku pergi, nyuruh aku keluar sekarang gitu ya. Terus ya aku ngomong, kan aku belum finish, itu nggak aku jawab sih sebenarnya. Ya itu sebenarnya juga seorang, kita jaga orang tua itu yang di, kalau kita nggak diterima baik teman-teman, meskipun bukan orang tua siapapun lah bos itu pasti akan merasa banget kita tuh kayak kenyamanan dan yang lain-lain itu nggak ada itu loh. Banyak banget yang seperti itu yang aku alami. Dan bagaimana cara kita untuk menghadapi sampai kita finish lah paling enggak, karena kita punya tujuan yang mencari nafkah, mencari rezeki, ekonomi, memperbaiki ekonomi biar kita tuh kerasan dan apa ya, bukan ke fisik gitu ya, selagi kita masih kuat. Tapi kalau bener-bener nggak kuat, mendingan kalian pergi cari yang lain deh gitu. Kalau aku sendiri tuh nggak bisa, aku mau pergi tuh nggak bisa karena masih apa, kayak bukan masih, aku dikasih waktu selama 2 tahun. Jadi bisa nggak bisa, nyesek nggak nyesek, itu berarti aku harus bisa eh bikin suasana ini jadi menyenangkan. Makanya aku salurkan ke ya bikin konten, mau ngapain gitu, belajar sesuatu hal kayak gitu ya, terutama di konten lah ya, konten dan yang lain itu yang aku suka. Jadi harus pandai-pandai mengalihkan. Dan sebenarnya guys, di asal kalian tahu kalau aku tuh bukan orang dan pembantu yang bebas di sini sebenarnya, nggak bebas juga gitu. Tapi karena aku pas kayak gini nih, anaknya mbah kiranya tuh belum datang ya, aku cepet-cepet aja bikin konten apa gitu, terus nanti aku apa, upload lah, aku upload mungkin di YouTube ataupun di Facebook dan yang lain-lain. Terus oh seperti itu ya, suatu hari ini akan jadi sebuah kenangan gitu, kenangan, oh kamu pernah segitunya kayak gitu, oh kamu pernah syukur-syukuran bikin konten kayak gitu, terus videonya yang kayak gitu gitu guys. Makanya kalian kalau lagi sedih itu harus bisa mengalihkan, jangan terus-terusan sedih kita ikut orang. Dan saya tahu banget ya, yang kalau kita tuh sama bos nggak yang seperti saudara ataupun ya dianggap, itu rasanya bagaimana itu saya tahu sampai hari ini juga.
masih merasakan itu meskipun nggak terus-terusan guys, karena juga ada yang menerima aku seperti bosku juga menerima, cuman ada kendalanya misalnya kayak mbah yang nggak menerima aku dan yang lain-lain. Seperti itulah, kadang seperti itu, kadang di pojokkan, kadang kayak gitu, udah wajar gitu menurut aku. Yang terpenting kita atur dan olah mental kita aja gitulah. Makanya jangan remehkan ya. Kita kerja di sini jangan remehkan. Kerja di Hong Kong ataupun di luar negeri itu enak banget, dapat uang dan bla bla bla. Terus senang setiap minggu dan yang lain-lain. Itu tergantung kalau kalian baperan orangnya. Meskipun kalian libur, kalian akan mengingat apa yang kalian rasakan selama hari Senin sampai hari Sabtu di rumah kalau pas nggak libur. Apalagi kalau seperti aku yang liburnya itu tergantung majikan. Dan kalau dulu nih, kalau dulu-dulu ya, aku tuh kalau cari kerja itu pasti yang liburnya hari Sabtu atau liburnya hari Minggu setiap minggu, dan aku yang mengatur bukan bos gitu. Karena itu memang hak kita gitu. Tapi kalau ini aku memang sudah perjanjian dari awal, dan alhamdulillah juga aku dapat di 2 tahun, di waktu yang 2 tahun ini ada lemburan, itu menurut aku sudah bersyukur gitu. Makanya harus diambil baiknya, jangan terus mikir jeleknya saja kayak gitu. Ini tadi aku sempat juga, aduh gimana nih mbahku gitu, kayak ngomong katanya sudah nggak suka banget gitu, udah kamu bikin aku sangat marah dan yang lain-lain kayak gitu. Kalau dulu itu aku pasti nangis terus, iya ya aku nggak bisa kerja, aku gini aku apa. Sekarang aku mikirnya nggak kayak gitu. Ya udah, yang terpenting aku nggak bikin dia sakit hati atau bagaimana, itu hanya pikiran mbah aja yang katanya apa, orang Indonesia yang pernah kerja sama dia itu dikiranya aku. Meskipun bukan aku yakin mbaknya itu nggak menjatuhkan mbahku ini gitu. Tapi mbahku menganggap bahwa dia nggak bisa jalan itu karena orang Indonesia ini tadi gitu. Ya gimana lah, yang terpenting anaknya sudah membeberkan bahwa itu nggak benar. Ya itulah orang tua, kalau kalian jaga orang tua itu beda banget, banyak lah seperti tuduhan, fitnahan, itu tergantung juga nasib. Ada orang tua juga yang sayang banget, seneng dapat membantu, seakan-akan ada temennya apa-apa itu nyuruh itu pembantu, seperti disuruh nemeni, manja-manja gitu karena kurasa kurang kasih sayang dari anaknya. Ya itu tergantung, jadi semuanya itu harus disyukuri dan kita harus bisa membuat hari-hari kita tuh bahagia meskipun bagaimanapun keadaannya. Seperti itu ya teman-teman, karena bahagia itu memang kalau nggak datang sendiri ya kita yang jemput gitu, nggak bisa kayak kita biarkan terus kita bahagia, enggak. Yang nyetel, yang setting hati kita untuk seneng, seperti hari ini aku ketawa, aku senyum, itu aku sendiri gitu. Kalau enggak ya memang apa, aslinya orangnya bukan yang ramah sesenyum ini, enggak gitu. Aku berusaha, ini kelihatan banget kan sebenarnya kayak maksa, tapi sesuatu hal itu kalau memang kamu tidak alami seperti itu, aslinya seperti itu, dipaksa nggak apa-apa selama itu kebaikan kayak gitu teman-teman. Nah ini tips dari aku, semoga mental kalian yang mengalami bos ataupun pekerjaan yang menjenuhkan dan yang lain-lain, atau mungkin ngerasa berat, kalian nggak sendiri, kalian ada aku, ada teman yang lainnya, banyak banget. Kita harus maju demi ekonomi di rumah. Kalian harus ingat kalau kalian di rumah tidak bisa mendapatkan, bukan tidak bisa tapi belum bisa mendapatkan gaji yang segini, jadi resiko itu ada gitu ya teman-teman. Jadi sering-seringlah kalian curhat ataupun kalian mungkin yang ngomong sendiri atau bagaimana, itu terserah kalian bagaimana cara menghibur diri kalian. Yang penting kayak racun yang nggak baik itu dikeluarkan saja biar energi positif itu datang gitu. Oke, sampai di sini dulu motivasi hari ini. Semoga ini menginspirasi kalian semuanya dan ini bisa membuat kalian yang lagi sedih-sedih di posisi yang sama, kalian tambah seneng. Kalian tahu, oh iya berarti harus gini gitu. Aku nggak sendiri, ada aku gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.